Woi Jelita, Iya, kenapa? kerjain tugas sejarah yuk. Hah? Tugas sejarah? Yang mana? Yang nyari sejarah kerajaan Goa Talo. Oh, yang itu. Ayo deh. BTW nyari sumbernya di perpus aja yuk. Gas. Ayo buruan cepetan. Iya. Ayo Jo. Bentar, gue copot sepatu dulu. Ini yang mana ya buku sejarahnya ya? Tuh yang itu tuh. Nah, ini dia sejarahnya. Kenapa ini? Aduh, Duh, di mana ini? gak tahu mau pulang, kangen kue tiaw Bang Bewok. Mau pulang. Cih, kalau kalian mau keluar dari dunia ini, Kalian harus temukan sejarah kerajaan Goa Talo. Hah? Ini apaan sih? Kita main escape room gitu. Adit, tolongin Dit. Woi, beda kelompok itu mah. Gak ada Adit di sini. Udah, beruan gak ada pilihan lain. Kita harus jalanin. Ayo Jo. BTW, kita nyari sejarah kerajaan Goa Talo pakai apa? pakai keimanan dan ketakwaan. Ya pakai kapal itulah, kocak. Gila, kita beneran naik kapal. Kayak jadi bajak laut. Norak. Udahlah, ayo. Ini bukan main-main. Kita harus cari petunjuk tahu. Lihat tuh, ada peti harta karun. Mungkin itu isinya informasi yang kita cari. Wah, iya bener. Baca tuh Jo. Awal mula kerajaan Goa Talo. Kerajaan Goa Talo lahir dari penyatuan Goa dan Talo oleh Karaing Tumapari Sikalona melalui perjanjian dua raja satu rakyat, menjadikan Goa sebagai pemimpin utama dan Talo sebagai pendamping pemerintahan. Selamat, kalian berhasil mendapatkan satu informasi. Kalian bisa melanjutkan perjalanan. Masih ada beberapa informasi lainnya yang menunggu kalian. Itu gak sih informasinya? Iya itu. Letak geografis kerajaan Goa Talo terletak strategis di pesisir barat daya Sulawesi sekitar Makassar, dan kini pusat Goa berada di Sumbawa, sementara Talo di utara dekat muara Sungai Talo. Lokasinya yang menghadap jalur dagang Nusantara menjadikannya pusat perdagangan penting dan pengendali arus rempah serta hasil bumi Sulawesi Selatan. Mana di mana sejarah Goa Talo? Itu ada di sana. Ini adalah hadiah untuk kalian. Gracias. Alah, gak usah so Spanyol. Itu gak sih informasinya? Raja pertama Karaing Tumapari Sikalona W1546 menyatukan Goa dan Talo serta membentuk dasar pemerintahan bersama. Masa kejayaan Sultan Hasanuddin 1653 sampai 1669 membawa Goa Talo ke puncak kejayaan dan dikenal gigih melawan VOC. Selamat, ini adalah informasi mengenai sejarah kerajaan Goa Talo yang ketiga. Ini untuk kalian. Masih banyakkah informasinya? Mungkin, gak tahu juga deh. Tuh ada lagi, bacalah gantian.
Jadi, sebelum Islam datang, masyarakat Goa Talo hidup menurut adat dan terbagi menjadi 3 kelas. Pertama ada bangsawan atau anak karaeng, yang kedua rakyat bebas atau maradeka, yang ketiga dan hamba sahaya atau ata. Wah, kalian keren banget. Ini berlian untuk kalian. Alhamdulillah kaya ini. Coba aja kalau bisa dijual. Duh, lapar nih. Informasi yang ke-6 tuh. Nah, jadi ada aspek budaya Goa Talo unggul dalam budaya maritim, seni, dan sastra. Warisan seperti pinisi, benteng Sumba Opu, dan Masjid Katangka mencerminkan kejayaannya sebagai pusat budaya di Indonesia Timur. Selamat, ini berlian untuk kalian. Semangat ya, tinggal 2 informasi lagi. Wow, berliannya warna pink. Apa sih gitu doang? Lebay. Iri mah bilang. Ini informasi yang ke-7 ya. Jadi kondisi ekonomi kerajaan Goa Talo itu jadi pusat dagang strategis di timur Nusantara. Beras jadi komoditas utama yang menarik pedagang dari Palaka, Jawa, Maluku, hingga Portugis dan Inggris. Selamat, ini adalah informasi terakhir yang kalian butuhkan. Ini berlian untuk kalian. Alhamdulillah. Yes, akhirnya. Dari tadi udah capek ngeliat makhluk aneh mulu. Selamat, kalian berhasil mendapatkan semua informasi mengenai sejarah kerajaan Goa Talo. Seneng banget deh.